Halo guys, selamat pagi. Kembali lagi di channel saya, Anugerah Prian TV. Oke guys, kali ini kita akan ngebahas mengenai cara berbelanja di online shop, khususnya Tokopedia atau Shopee salah satunya. Jadi kebetulan karena saat ini saya sebagai seller di beberapa marketplace seperti Tokopedia, seperti Shopee, Kalapak, dan lain-lain, ada banyak kendala yang dihadapi oleh si customer ketika menerima produk itu dalam keadaan rusak. Nah, rusak ini kenapa? Ini kebanyakan kerusakan ini terjadi saat pengiriman oleh pihak ekspedisi. Nah, karena ini sebelum saat melakukan orderan mereka sudah membayar yang namanya asuransi, karena di setiap toko kita itu kita sudah mewajibkan untuk asuransinya itu berapa sih? Itu paling tergantung dari total belanjanya. Biasanya kalau misalkan total belanjanya 100 sampai 500 ribu, itu biasanya asuransinya paling 3.000 rupiah, dan itu ada hitungannya lah dari asuransi Tokopedia, sekian persen dari total belanja. Nah, itu asuransi yang dibayar oleh si customer. Nah, ketika customer itu belanja di Tokopedia, dia ambil semua produk yang dia belanjakan di sana, nanti otomatis saat pembayaran itu sudah ada di situ termasuk biaya asuransi. Bisa dilihat di invoice yang keluar atau total rincian invoice yang akan dibayar. Itu nanti ada salah satunya biaya asuransi. Itu tergantung dari total belanja si customer. Nah, itu ketika kita membayar invoice itu, sudah otomatis itu sudah menjadi tanggung jawab pihak asuransi. Namun itu tidak serta-merta otomatis jadi terproses ke asuransi ketika si customer tidak melakukan klaim atau pengajuan komplainan ke aplikasi, melalui aplikasi Tokopedia. Nah, yang saya temui selama ini ada beberapa customer saya, ketika dia belanja satu produk dari saya yang katakanlah itu bahannya akrilik misalnya, ketika dia order, kita memberikan packingan standar. Memang di toko kita sudah menyertakan link untuk packing kayu. Mungkin merasa, karena itu ada tambahan biaya juga kalau packing kayu, itu nanti beratnya bertambah sama volumenya bertambah. Nah, ketika dipakai itu pasti dipastikan aman ketika pakai packing kayu. Nah, ketika tidak dipakai packing kayu, kebanyakan juga aman. Cuman ada salah satu nanti yang terjadi kerusakan, karena ini memang kayak bahan akrilik itu kan memang lebih rentan untuk pecah, apalagi kalau ekspedisinya ambil paket terus ditimpa dengan paket lain, itu pasti pecah. Nah, setelah itu ketika memang itu pecah, terkadang banyak customer itu yang tidak paham mengenai cara klaim asuransi ini, yang ujung-ujungnya nanti customer itu memberikan nilai negatif atau bintang 1 di produk kita. Sementara kita sebagai pelaku usaha yang menyediakan barang, karena si customer ini sudah bayar asuransi, harusnya kan kesalahan itu tidak dibebankan ke seller. Seller bisa membantu ketika si pembeli itu mengajukan klaim asuransi, ya, mengajukan komplain. Ketika si customer itu tidak mengajukan komplain, kita sebagai seller tidak bisa mengajukan apa-apa, karena yang bayar asuransi itu kan dari customer. Oke, yang melihat barang rusak itu, yang mengetahui barang itu rusak atau gimana, itu dari si customer. Nah, harusnya ketika menerima paket, terima paket, kemudian
unboxing kalau memang itu nggak pakai packing kayu, karena kan memang kita pakai dus tebal, tapi namanya ditimpa dengan barang paket lain yang agak berat, itu pasti rusak juga, karena itu bukan besi, itu akrilik, dan itu pecah. Ketika pecah, si customernya ngasih bintang 1 ke produk tersebut, padahal kesalahannya itu sebenarnya kesalahan dari ekspedisi, dan ekspedisi pasti bertanggung jawab karena sudah ada asuransi yang dibayar oleh si customer. Tapi bagaimana akhirnya si customer ini, karena tidak paham sistemnya, tidak paham alurnya, si customer ini menyelesaikan transaksi tanpa bertanya ke sellernya, menyelesaikan transaksi, lalu ketika menyelesaikan transaksi kasih bintang 1. Nah, itu kebanyakan selama ini yang berbelanja di online, karena salah satunya tidak paham caranya. Nah, di sini saya mau sampaikan kepada teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang suka berbelanja di toko online, di misalkan di Tokopedia. Nah, ketika kita berbelanja, kita pastikan dulu bahwa di rincian belanja kita itu, di rincian invoice yang akan kita bayar, kita sudah membayarkan yang namanya asuransi. Itu satu. Karena ada sebagian toko yang sampai saat ini memberi keleluasaan kepada customer itu untuk bayar atau tidak. Nah, ketika kita tidak membayar asuransi, maka yang dikembalikan ke kita itu hanya maksimal 10 kali lipat dari biaya ongkos kirim yang kita klaim. Tapi ketika kita sudah bayar asuransi, lalu kita klaim, maka itu akan full kita dapatkan. Nah, itu resikonya. Misalkan harga produk 500.000, tapi saat kita beli produk tadi kita tidak membayar asuransi. Nah, resikonya ketika kita klaim itu akan dihitung 10 kali dari biaya ongkir. Misalkan biaya ongkirnya cuma 10.000 karena pakai si cepat, misalkan si cepat reguler 12.000 gitu. 12 kali 10 berarti 120.000 itu yang dibayarkan oleh asuransi. Sementara harga produk itu 500.000. Nah, mending kita bayar 3.000 rupiah daripada tidak bayar sama sekali. Kalau tidak bayar sama sekali tetap dikembalikan, tapi hanya maksimal ongkir 10 kali dari ongkir. Kalau ongkirnya gede nggak masalah, pasti dibayar sesuai harga barang. Tapi kalau ongkirnya murah, maka risiko kita hanya 10 kali lipat dari biaya ongkir itu yang dibayar oleh pihak asuransi. Karena kenapa? Kita belum bayar asuransinya, tapi tetap ditanggung oleh pihak Tokopedia. Gitu. Nah, jika berbelanja di Tokopedia, pastikan yang tadi asuransi kita sudah bayar, karena itu hitungannya kecil sebenarnya, dan kita juga nyaman untuk berbelanja. Nah, setelah itu kami sebagai pihak seller akan packing barang standar, yang menurut kami itu sudah aman. Tapi kita nggak tahu kondisi ekspedisinya seperti apa. Kadang ekspedisinya timpa dengan barang yang lebih berat di atas. Sementara kita memang sudah kasih pregel, kasih kardus tebal, kita masukin misalkan bubble wrap. Tetap aja kalau memang ditimpa dengan barang berat, maka itu akan rusak, pecah. Nah, ketika itu terjadi, pengiriman berjalan, nah sampai di tempat Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu videokan. Unboxing namanya, unboxing paket bersama dengan kurir yang ada di situ. Kalaupun tidak ada kurir, begitu sampai, shoot dari awal. Pertama, nampakkan produknya, kemudian dibuka semua packingannya, dan jelas tunjukkan di mana yang kerusakan. Itu setiap terima paket dari online, pastikan buatkan video unboxing. Kalau ada ekspedisinya di situ, kurirnya, sekalian bareng sama kurirnya. Kalau tidak ada kurirnya, unboxing sendiri. Yang penting dari awal itu jelas. Video itu diambil dari awal sampai akhir. Ya, sampai akhir kelihatan di situ apakah barangnya pecah atau tidak. Ketika barangnya tidak pecah,
tidak ada masalah. Bapak Ibu silakan selesaikan transaksi dan berikan penilaian yang sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh si seller. Kalau misalkan menurut Bapak Ibu pelayanan bagus, kasih bintang 5, karena itu akan membantu sellernya ke depan untuk lebih semangat, lebih memperhatikan customernya. Ketika memang packingannya kurang sesuai dengan apa ini, kasih bintang 4 atau bintang 3 dengan penjelasan ada, artinya kasih masukan gitu, sehingga si sellernya itu ke depan akan memperbaiki lagi layanan yang dia punya. Nah, itu ketika barangnya tidak ada masalah. Nah, ketika Bapak Ibu terima paket ternyata bermasalah, ada yang rusak, silakan Bapak Ibu jangan langsung selesaikan transaksi, konsultasikan dulu sama sellernya. Kak, ini barang yang saya terima rusak, ini saya sudah buatkan video bagaimana proses selanjutnya. Nanti kami sebagai pihak seller akan mengarahkan teman-teman semua, Bapak Ibu semua, untuk melakukan komplainan di aplikasi. Nah, ketika Bapak Ibu mengajukan komplainan, kami sebagai pihak seller akan membantu Bapak Ibu untuk membuatkan laporan ke pihak Tokopedia lewat komplainan yang Bapak Ibu ajukan. Nah, dari situ nanti komplainan itu kami akan tolak, tapi kami arahkan ke pihak asuransi. Itu biasanya 1 sampai 3 hari proses. Ketika nanti semua datanya sudah dikumpulin dan benar memang ada kerusakan, ada buktinya, nanti dari pihak Tokopedia kan minta ada bukti video unboxing. Nah, Bapak Ibu kasih bukti video unboxing di kolom diskusi yang disediakan oleh pihak Tokopedia. Ketika semua barang bukti sudah sesuai, maka itu otomatis nanti diarahkan untuk mengisi data, misalkan KTP, data klaim. Nah, setelah itu kita kirim data klaimnya, maka itu otomatis Tokopedia akan mengembalikan dana, baik dana Bapak Ibu yang sudah dibayarkan tadi, maupun dana kami juga karena barang itu dianggap rusak. Ya. Nanti barang itu akan dikirim kembali, akan dijemput oleh pihak Tokopedia, nanti dibawa ke kantor asuransi Tokopedia. Barang yang rusak akan dibawa untuk dihancurkan. Nah, Bapak Ibu dapat uangnya kembali dan kami juga dapat dana penjualan, karena itu barang rusak, kami tidak bisa terima juga. Karena kerusakan bukan dari kami, kerusakan selama masa pengiriman, makanya Bapak Ibu wajib bayar asuransi. Syarat kami, pastikan Bapak Ibu sudah membayar asuransi, dan ketika terima barang wajib buat video unboxing. Ketika barang sesuai, Bapak Ibu boleh selesaikan transaksi. Namun ketika barang belum sesuai, Bapak Ibu jangan pernah menyelesaikan transaksi. Bapak Ibu boleh mengajukan komplain atau berkonsultasi dengan sellernya. Ajukan komplain, nanti itu proses akan berjalan di aplikasi Tokopedia. Dan Bapak Ibu tenang, itu semua uang Bapak Ibu akan pasti dikembalikan oleh pihak asuransi, dengan persyaratan Bapak Ibu menjalankan langkah-langkah seperti yang saya jelaskan di awal. Jadi Bapak Ibu jangan ragu untuk berbelanja di toko online seperti Tokopedia. Bapak Ibu belanja, Bapak Ibu pasti aman, karena sudah ada pos-pos yang mengamankan, seperti asuransinya sudah ada. Yang penting Bapak Ibu sudah memastikan saya bayar asuransi, dan ketika terima barang saya bikin video unboxing. Ketika ada masalah maka saya harus ajukan komplain, karena kami sebagai pihak seller tidak bisa membantu Bapak Ibu tanpa ada pengajuan komplainan dari Bapak Ibu, karena Bapak Ibu yang beli, Bapak Ibu yang berasuransi, dan Bapak Ibu juga yang tahu produk itu bermasalah atau tidak. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Saya sharing ini karena saya mendapat banyak bintang 1 di Tokopedia, di penjualan saya, dengan kondisi si customer tidak berkomunikasi dengan saya setelah terima paket. Terima paket langsung selesaikan dan kasih bintang 1 dengan ulasan saya kecewa berbelanja di toko ini, barang saya terima pecah. Sementara kesalahan itu sepenuhnya ditanggung oleh
itu tanggung jawab pihak ekspedisi. Karena pihak ekspedisi ini adalah pihak ketiga. Pihak pertama saya yang punya barang, ada pihak kedua Tokopedia, dan pihak ketiga ini adalah ekspedisi yang membawa paket, bukan kurir toko. Nah, semua pos-posnya sudah ada dan sudah diberikan layanan keamanannya oleh pihak Tokopedia dengan bayar asuransi sekian, maka Bapak Ibu dapat jaminan produknya. Kurang lebih seperti itu. Jadi sudah ada pos-posnya masing-masing. Kami sebagai seller hanya menyediakan produk yang Bapak Ibu inginkan, pengiriman nanti menjadi tanggung jawab pihak ekspedisi dan Tokopedia. Sekali lagi, saran kami, jangan lupa bayar asuransi setiap produk yang Bapak Ibu beli di online shop seperti Tokopedia dan Shopee atau lain-lainnya. Karena itu nilainya kecil, manfaatnya besar. Karena kita tidak tahu dalam pengiriman akan terjadi hal apa. Ada juga kurir yang betul-betul bekerja, ada juga kurir asal masukin barang ke mobil terus timpa lagi dengan barang lain, karena memang itu pengiriman paket banyak. Wajar saja ada seperti itu. Dan yang tadi, sebelum menyelesaikan transaksi, saat terima paket wajib buat video unboxing, sehingga itu nanti menjadi bahan bukti ketika Bapak Ibu mengajukan komplainan di Oke, mungkin itu saja dari saya pagi ini, karena saya melihat tadi ada 2 yang ngasih bintang 1 di toko saya, karena kondisi yang tadi mungkin customer ini tidak paham cara mengklaim asuransinya seperti apa, dan dia berkata di sini baru kali ini kecewa barang pecah padahal udah pakai asuransi gitu ya, sudah pakai asuransi tapi tidak secara otomatis asuransi itu terklaim ketika barang rusak, tapi kita tidak mengkomplainnya, tidak, itu nggak bisa, karena sistem ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan, maka sistem menganggap bahwa paket itu udah aman, masalahnya udah aman, nggak ada masalah, berarti kita sudah setuju dengan transaksi itu. Makanya kalau kita lihat di Tokopedia itu, Tokopedia sudah menyediakan waktu sampai 3 hari kerja setelah terima barang baru selesai otomatis. Artinya selama 3 hari kerja itu Bapak Ibu boleh lihat barangnya, boleh buat, itu dikasih waktu luas banget loh, luang banget itu waktunya, 3 hari loh. Kita tidak terima dana, karena dana itu ditahan sama Tokopedia. Baru kita terima dana ketika diselesaikan. Memang kalau memang customer yang nggak ngerti, dia selesaikan, kita terima dana, cuman kita dapat nilai bintang 1. Itu sama aja menjelekkan produk yang kita jual, padahal bukan kesalahan kami sebagai seller. Kami melakukan QC di setiap produk yang kami kirim, kami cek sebelum dikirim, sehingga kami boleh pastikan bahwa barang yang kami kirim itu tidak ada kerusakan sama sekali. Namun ketika terjadi kerusakan di pengiriman, itu kan pihak ekspedisi yang bertanggung jawab dengan adanya keamanan dari pihak asuransi Tokopedia. Mungkin itu aja dulu pagi ini sharing saya. Mudah-mudahan ke depan Bapak Ibu lebih smart lagi untuk berbelanja online di Tokopedia. Ya, kita pegang smartphone udah smart, kita juga harus bisa smart, sehingga tidak ada yang dirugikan. Bapak Ibu tidak dirugikan, kami sebagai seller tidak dirugikan, pihak Tokopedia juga sudah ada tanggung jawab. Sekian dulu pagi ini, sampai jumpa di sharing kami yang lainnya. Oke, mungkin nanti kita akan sharing hal-hal bisnis lain. Tunggu saja di video kami berikutnya. Bye-bye.